Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abuya dan seperti biasa tekan seputar wacana sosial, politik dan pemerintahan. Dan kali ini kita tekan seputar politik, yaitu bersama owner Jawara. Kita kenalnya pengusaha yang ada di Kabupaten Pamekasan. Bagaimana suara pengusaha Kabupaten Pamekasan seputar Pilkada Kabupaten Pamekasan? Kita tanyakan langsung. Dan sebelum kita mulai perbincangan, monggo dipersilahkan kepada pemirsa diperkenalkan Kanda. Perkenalkan profil ya. Ya. Oke, terima kasih. Dinda Yazid yang dikenal dengan Abuya. Saya kenal dengan Dinda Yazid ini sudah lama. Hampir 10 tahun lah, 10 tahun yang lalu bahkan lebih. Kemudian beliau itu adalah aktivis di Kabupaten Pamekasan. Kemudian bisa membangun Pamekasan dengan kreativitas sejak dulu, kalau nggak salah itu mulai dari S1, S2 sampai sekarang itu tetap aktif di Kabupaten Pamekasan. Oh iya, kalau misalnya dikatakan profil ya, jadi saya itu sebetulnya lahir bukan di kabupaten ini. Cuman ibu kandung saya itu asli Pamekasan. Kalau Yazid sama, mungkin nggak lahir di Pamekasan, tapi bisa membangun Pamekasan. Kemudian dalam artian orang kalau pernah makan di Pamekasan, kemudian bahkan sekolah di Pamekasan, dia ingin membangun Pamekasan itu sangat luar biasa. Saya juga begitu, saya itu lahir di Sampang, kemudian orang tua laki-laki saya itu Sampang, kemudian sejak tahun 92 saya pindahlah tanda kutip atau eksodus ke Pamekasan, kebetulan pada saat itu di Kecamatan Waru, di desanya itu Desa Tegang Serlao. Saya tahun 93 itu masuk di Kecamatan Waru, meskipun seperti tiap bulan atau minimal setiap tahun sekali, meskipun saya itu lahir di Sampang, tapi saya itu sering di Pamekasan, rumah ibu saya. Ibu saya meskipun lahir di Pamekasan, tapi dia tinggal di Sampang. Nah, sekarang sejak tahun 2015 kemarin, ibu dan bapak saya itu, ayah saya itu tinggal di Pamekasan. Saya dikenal kalau di kalangan teman-teman itu adalah disebut dengan Alfian. Kalau nama lengkapnya itu kan Maksud Alfianto. SD saya itu di Sampang, SMP saya Pamekasan, kemudian emannya itu di Pamekasan, setelah itu tuh ke Surabaya, S1 S2 di Surabaya. Juga saya sendiri mengenalnya beliau pengacara, namun sekarang lebih dikenal dengan pengusaha muda di Kabupaten Pamekasan tentunya. Artinya beliau yang mempunyai CV Jawara, perusahaan rokok. Namun kali ini kita tidak berbicara tentang perusahaan, kita tidak berbicara tentang rokok. Kali ini kita berbicara seputar wacana politik yang ada di Kabupaten Pamekasan, di mana akhir-akhir ini mulai mencuat nama-nama tokoh masuk di bursa pencalonan kabupaten. Belum calon pemirsa ya, belum calon. Kita ketahui bahwa masuk dalam bursa, dapat dikatakan bakal calon. Jadi belum calon. Artinya kalau pemirsa mau berbicara dukungan dan sebagainya, maka masih belum. Jadi mau ke A mau ke B masih belum karena belum mendaftar sebagai calon dan belum dijadikan calon. Kalau mau mencalonkan bakal calon itu iya. Jadi kita sekarang mau bertanya langsung. Saya mau bertanya langsung kepada beliau, Kanda Alfian, bagaimana menurut beliau
terkait munculnya tokoh-tokoh, figur-figur yang ada di Kabupaten Pamekasan one by one. Jadi biar biar dijelaskan potensinya seperti apa sih mereka-mereka yang bermunculan di banner-banner. Jadi potensinya untuk Pamekasan. Dalam arti bagaimana kalau misalkan beliau nantinya menjadi calon, jadi eh, berkontribusi positif membangun Pamekasan untuk bagaimana menjadikan Kabupaten Pamekasan sejahtera. Tidak lagi mencerminkan kalau bagi pemirsa di komentator-komentator Abuya tentunya memberikan cerminan yang kurang kurang baik lah tentunya sebelum-sebelumnya. Lah bagaimana dikorelasikan dengan yang masuk bursa calon, bakal calon ini kira-kira membawa dampak positif, akan mendapat dampak kesejahteraan terhadap Kabupaten Pamekasan atau tidak. Jadi kita langsung bincang-bincang dengan beliau. Begini kata, Siap. yang ada di Kabupaten Pamekasan ini bermunculan banyak luar biasa tokoh-tokoh, figur-figur di mana dirinya yang muncul di medsos itu dirinya mengatakan membawa Kabupaten Pamekasan. Artinya dia memang ada keinginan untuk masuk di kandidat. Karena ada Pamekasannya, Ikhlas Mengabdi, di antaranya Fatah Yasin, Kholilur Rahman, Ahmadi, Firman Syah Ali, termasuk Sahur, Kak Sahur, ini senior saya Kak Sahur. Terus ada juga Fandi, ada juga dari Pantura selain Fandi itu Rosid Fansori, ada Muksin, bahkan ada sekarang posisinya Kelebun apa mantan Kelebun Fahri itu. Ada Abdus Salam posisinya Kelebun. Jadi luar biasa munculnya figur-figur yang ada di Kabupaten Pamekasan. Tentunya mereka ingin ikut kontestasi, yaitu mencalonkan. Jadi dari nama-nama yang disebut barusan, kira-kira menurut pengusaha muda tentunya ini mewakili pengusaha pemirsa ya, karena datangnya saya ke sini untuk berpodcast dengan pengusaha. Kalau di pusat itu oligarkinya kabupaten. Ini bagian dari oligarki ini pemirsa. Tapi kalau bahasanya orang Pamekasan itu bukan oligarki, yaitu lebih kepada pengusaha, gitu, pengusaha muda. Jadi dari yang barusan Kanda yang disebutkan oleh saya, kira-kira yang akan memberikan kontribusi banyak, yang pastinya semuanya akan memberikan kontribusi, gitu kan. Yang akan memberikan kontribusi banyak bagi Kabupaten Pamekasan tentu lebih kepada kesejahteraan begitu. Kira-kira siapa Kanda? Atau punya tawaran lain selain dari figur yang barusan yang katakanlah ya belum muncul atau punya potensi walaupun belum muncul, monggo Kanda. Oke, pertama tadi disampaikan terkait dengan masalah bursa. Bursa itu orang banyak tahu tentang nama tapi tidak tahu arti, gitu kan. Bahwa bursa itu kan cuma kandidat. Ya, kandidat. Kandidat calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pamekasan. Betul. Tadi disebutkan orang-orang tersebut semuanya saya kenal, cuman ada beberapa yang enggak mengenali saya. Artinya saya tahu orangnya. Saya tahu, kemudian ada yang saling mengenal, ada beberapa orang yang saya tahu setelah menjadi wakil bupati Pamekasan yang sebelumnya saya enggak kenal. Seperti Raden Fatah Yasin. Raden Fatah Yasin ini dia itu orang di luar Pamekasan, kemudian menjadi wakil bupati Pamekasan setelah Allahumma yarham Rajai itu meninggal dunia. Dan tentunya orang yang berkiprah langsung di Kabupaten Pamekasan itu ada beberapa komponen, di antaranya itu adalah yang jelas satu itu adalah birokrat. Yang mewakili birokrat itu siapa? Mungkin sekarang itu Pak Fatah Yasin mewakili dari birokrat. Yang kedua, kalau misalnya tadi itu yang belum disebut, adalah yang sekarang itu PJ Bupati Pamekasan. Mas Rukin. Pak Mas Rukin ini juga merupakan kandidat di mana-mana. Orang yang menjadi PJ kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur, dan lain-lain itu pasti ada menjadi
akan menjadi kandidat. Kenapa? Karena pastinya dia itu sudah, tanda kutip, sudah bisa mengatur anggaran, dan kadang juga sudah bisa mengatur porsi anggaran. Yang paling penting itu dia itu bisa mengatur birokrasi, pasti. Kemudian di Kabupaten Pamekasan selain dari birokrat itu ada aktivis. Aktivis itu ada dua, satu aktivis murni, nomor dua aktivis pesantren. Ya. Nah, sekarang aktivis murni di sini itu dulu awalnya itu seperti Sahur. Ini sangat akrab dengan saya. Tapi setelah jadi dewan, saya nggak pernah masuk ke ruangannya. Nggak pernah ketemu lagi? Nggak pernah ketemu. Nggak ketemu di ruangannya, tapi ketemu di luar kan bisa Nggak saja? pernah ketemu. Saya dengan Sahur itu nggak pernah ketemu. Miskomunikasi berarti ya? Nggak ada miskomunikasi, cuman saya itu ketika misalnya orang sudah menjadi pejabat, saya itu mencoba untuk menjaga jarak. Iya, iya, iya. Saya dengan Rabadrut Tamam, sebelum dia itu jadi Bupati? bukan, dari anggota DPRD tingkat Provinsi? Provinsi Jawa Timur yang pertama, saya mendukung beliau. Setelah jadi, saya itu menjaga jarak. Sampai beliau itu jadi Bupati Pamekasan, saya nggak pernah ketemu. Iya, iya, iya. Kemudian Kiai Haji Khalilur Rahman, saya bicara masalah profiling ya. Kalau misalnya Kiai Haji Khalilur Rahman atau yang disebut dengan Ki Khalil, saya itu adalah saya mentor dari beliau. Karena saya diajari ke NU-an, ke Ansoran, semua dari beliau. Bahkan saya jadi ketua IPNO 99 di Kecamatan Waru itu atas arahan beliau dan permintaan beliau ke guru saya pada saat itu supaya saya masuk di IPNO. Oh, berarti pernah di IPNO berarti Kak? Saya pernah jadi ketua IPNO kecamatan 2 periode. Di Kecamatan Waru. Kemudian setelah itu saya menjadi wakil ketua Ansor di Kabupaten Pamekasan. Sampai sekarang saya wakil ketua LPNU Kabupaten Pamekasan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman kenapa saya tidak diketahui di NU? Karena saya tidak mempolitisasi NU. Tidak mempolitisasi Ansor dan tidak mempolitisasi IPNO. Apakah orang dikenal itu harus mempolitisasi organisasi tersebut? Kan tidak kan? Tidak harus, tapi saya itu, kenapa saya tidak pakai itu, perjuangan saya mungkin beda. Saya akan berjuang tanpa menggunakan, mohon maaf, embel-embel yang ada, mohon maaf ini ya. Iya. Organisasi keagamaan. Artinya tidak mengatasnamakan berarti kan ya? Sampai sekarang saya itu tanda kutip, saya jadi lawyer itu mulai tahun 2011. Kemudian saya jadi legalnya ada 5 perbankan, menjadi legal. Dari perbankan itu ada 5 perbankan nasional yang saya pegang itu, dan mohon maaf tidak pernah saya direkomendasi dari organisasi-organisasi tersebut. Artinya apa? Saya cuma sebatas dididik oleh beliau Kiai Haji Khalilur Rahman itu untuk tanda kutip untuk cinta kepada NU. Itu terkait dengan Kiai Haji Khalilur Rahman. Kemudian untuk lainnya yang Fansori itu kenal dengan saya. Cuman sejak beliau jadi dewan saya juga tidak pernah ketemu sekalipun, nggak pernah. Ketemu sekalipun saya tidak pernah dengan beliau setelah jadi dewan. Ada satu saat ketemu terkait dengan masalah permasalahan antara BRI dengan nasabah, pada saat itu ketemu. Tapi kalau niat saya ketemu dengan beliau dengan maksud keinginan saya untuk ketemu beliau karena beliau menjadi anggota legislatif di Kabupaten Pamekasan, saya nggak pernah. Kemudian yang namanya ada juga yang namanya Ahmadi. Mas Ahmadi itu pernah ketemu saya, dia pernah minta tolong tetangganya, pada saat itu ada permasalahan hukum, dia datang ke saya. Dan itu satu kali, itu datang ke rumah saya, datang satu kali, tapi saya datang ke kantornya, saya nggak pernah ke rumahnya, saya juga nggak tahu. Itu terkait dengan profiling. Ada satu lagi di situ, yang mungkin belum disebut. Ada namanya Rudi ya, Mas Rudi ya. Mas Rudi ini saya kenal. Tapi meskipun saya kenal dengan Mas Rudi, dia itu birokrat di Dinas Perhubungan atau dari Kemenhub, tapi sampai sekarang saya belum tahu kantornya di mana. Tapi kalau ke rumahnya, saya anggaplah sering karena saya itu adalah orang yang sering. Karena dia punya usaha, ada usaha di rumahnya seperti gedung yang disewakan gitu ya. Saya sering sewa gedungnya beliau ketika misalnya ada acara, misalnya
Kebetulan saya ini kan Sekretaris Jenderal DPC Pradi Madura Raya. Ketika misalnya Iya. ada pelantikan, termasuk pembukaan CV Jawara Internasional Jaya itu di gedung beliau. Dan mohon maaf, Iya, ini iya. saya bayar gak gratis. Artinya apa? Semua orang-orang tersebut di sana itu karena dia itu merasa mampu, punya kapasitas dan kapabilitas. Namun ketika misalnya ditanya, mohon maaf nih, kalau misalnya saya ditanya, saya lebih serak sama yang mana? Saya itu gak personal. Kalau dulu tagline-nya pada saat Rabadrut yang dimaksud dengan berbaur, di situ tagline-nya kan satu. Jangan sampai ada tembakau yang murah di Kabupaten Pamekasan. Itu yang bisa membius. Kemudian yang membius petani supaya petani itu bisa memilih beliau. Betul. Tapi ketika misalnya jadi janji-janji tersebut, kalau nggak salah ada 17 janji dari berbaur, pada saat itu berpasangan dengan Allah Mayarham, Mas Rajai pada saat itu, apakah dari 17 janji itu terpenuhi semua? Saya catat itu, dari 17 janji itu, kalau nggak salah itu cuma 2 yang terpenuhi, itu pun tidak 100%. Artinya apa? Karena yang terdekat kemarin itu adalah berbaur yang mimpin atau Rabadrut yang mimpin, saya paling kecewa pada saat kepemimpinan Rabadrut Tamam. Kalau dikatakan kecewa ke Rabadrut yang kemarin, berarti Kak Alfian sebelumnya ini dukungannya ke Rabadrut? Betul, saya pendukungnya. Ya kadang kan ada orang kecewa kepada pimpinan tapi dirinya tidak mendukung. Iya, tapi kan nggak ditanya oleh Le Yazid, kenapa saya mendukung? Belum ditanya kan? Belum. Kenapa saya Belum. mendukung? Iya. Karena saya terus terang saya lihat Mas Rajai. Karena beliau dari utara, mohon maaf, bukan masalah sekarang itu regionalitas atau sektoral, enggak. Tapi ketika misalnya ada orang Pantura menjadi calon, bahkan kalau misalnya jadi itu bukan calon lagi, tapi jadi wakil bupati atau misalnya bupati, kita senang dong. Begitu. Namun ketika misalnya dia itu jadi wakil bupati, informasinya itu tidak, tanda kutip, tidak bisa maksimal menjadi wakil bupati, yang pada saat itu kami akan mendukung Mas Roji untuk jadi bupati, tapi Allah berkehendak lain. Ya mau gimana? Jadi kecewanya saya itu bukan karena saya mendukung. Enggak. Karena program-program, 17 program yang dibawa oleh berbaur pada saat itu tuh banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Utamanya ada elorong. Itu yang saya pada saat itu saya merasa dukungan saya meskipun satu suara. Ini kok tidak sesuai ya dengan janjinya. Sedangkan ketika pada saat itu kita mendukung, maka all out, bahkan kita mohon maaf, kita mengeluarkan uang tidak sedikit. Iya. Kekecewaan itu karena visi misinya tidak terlaksana secara keseluruhan atau kalaupun ada yang terlaksana tetapi tidak maksimal, begitu kan? Betul, ya. Kecewanya di situ, yang berbaur. Tapi kalau misalnya yang siapa namanya yang Fatah Yasin, pada saat itu saya tolak. Kenapa menolak Fatah Yasin? Kenapa saya tolak pada saat itu? Satu, saya berkeinginan bahwa karena pasangan pada saat itu dari Pantura paling enggak lah. Secara etik lah, kalau bicara masalah etik, secara tengka kata orang Madura itu kan. Coba carilah orang Pantura juga atau yang diminta oleh orang Pantura sebagai gantinya dari Mas Rajai. Paling tidak. Jadi dukungan Pantura pada saat itu ke Mas Rajai ini sampai selesai. Saya bukan nolak secara personalnya, enggak. Saya terus terang, saya dengan Mas Fatah Yasin ini atau Pak Fatah Yasin ini enggak ada saya sakit hati secara personal. Toh sebelumnya saya enggak pernah ketemu dengan beliau. Meskipun dia itu pernah jadi kepala dinas. Bahwa Kak Alfian ini menyatakan secara tidak langsung yang berjuang orang Pantura tetapi yang menikmati orang luar, begitu kan? Nah, setidaknya seperti itulah bahasanya. Secara etika mengambil dari Pantura, tetapi faktanya kan tidak kan kemarin kan. Yang jadi wabub itu kan Fatah. Nah, ini sudah menjadi kekecewaan tersendiri bagi Kak Alfian. Karena Kak Alfian pendukungnya dan mendukung juga karena Kanda Rajai kan begitu kan almarhum. Sementara Fatah Yasin ini mau maju di Kabupaten Pamekasan. Kira-kira menurut Kak Alfian bagaimana? Jadi maju legislatif itu, menurut saya di Kabupaten Pamekasan itu masyarakat jangan terlalu berharap banyak kepada tokoh-tokoh yang tanda kutip sangat ambisius terhadap jabatan tersebut. Kenapa? Satu, Kabupaten Pamekasan itu sistemnya itu istilahnya top down, dari atas ke bawah. Siapapun meskipun tidak didukung oleh masyarakat, tapi partai pada saat itu mencalonkan, ya mau gimana? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Betul. Sekarang
Oke lah sekarang masyarakat tidak akan mendukung salah satu pihak atau salah satu paslon atau bursa tadi. Katakanlah saya nggak suka kepada, katakanlah ini, saya nggak suka ke Pak Fatah Yasin. Kemudian Pak Fatah Yasin itu direkomendasi oleh partai. Sementara partai di Kabupaten Pamekasan itu yang melakukan, yang minta atau yang memberikan rekomendasi kepada Pak Fatah Yasin secara bulat ke Pak Fatah Yasin, dan Pak Fatah Yasin itu nanti mencari calon wakil bupatinya, seperti yang terjadi di Wonosobo. Ada satu orang di situ yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, kemudian di situ semua partai itu memberikan rekomendasi tersebut. Kemudian musuhnya siapa? Independen. Iya. Atau bahkan seperti di Makassar kalau nggak salah itu adalah musuhnya itu adalah kosong, kotak kosong. Apa yang terjadi? Di Wonosobo itu hampir menang yang kosong, hampirnya menang yang independen. Yang di Makassar bahkan yang kosong yang menang. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah figur di Kabupaten Pamekasan, kita itu kan cuman, mohon maaf nih, ada di situ tuh kan tadi saya bilang bahwa ada unsur birokrat. Ya. Kemudian ada aktivis murni, ada aktivis yang murni, tidak ya. benar, aktivis pesantren katakanlah. Aktivis pesantren itu siapa? Orang yang dikenal sebagai santri, kemudian dimunculkan oleh kiai karena punya misi-misi, misi dan misi kepesantrenan, kemudian diangkat. Kemudian di-upgrade orang-orang tersebut, dan banyak. Contohnya siapa? Adalah Pak Syafi'i pada saat itu. Itu Di aktivis awal ya, pesantren, ya iya. betul. Namun apa yang terjadi? Jangankan kita, kiainya ada yang kecewa. Kemudian ketika misalnya kiai kecewa, apalagi masyarakat. Iya kan? Iya. Kan begitu. Nah, kalau misalnya ditanya, saya sebagai pengusaha sekarang akan mendukung siapa? Terus terang ini, saya sampai sekarang belum menemukan figur, belum ada figur yang betul-betul fight. Dari semua figur yang barusan ini. Semua figur di sana itu betul-betul, saya nggak ada orang yang betul-betul fight untuk tanda kutip bisa mendukung potensi wirausaha di Kabupaten Pamekasan agar lebih baik ke depannya. Kenapa? Pamekasan itu sekarang dikenal dengan sentral perusahaan rokok. Betul. Nah, kemudian sampai sekarang itu belum ada dari calon-calon tersebut mengumpulkan pengusaha-pengusaha rokok ini, kemudian ini dimintai pendapat bagaimana ke depan SDM-nya seperti apa, SDA-nya seperti apa. Kalau misalnya SDM di perusahaan di Pamekasan ini sama seperti SDM yang dibangun di, katakanlah misalnya di Kediri, Pasuruan, bahkan itu Surabaya, insya Allah Pamekasan akan menjadi Kediri kedua di Jawa Timur dari 38. Kalau ada calon yang kemudian afiliasinya ke pengusaha-pengusaha rokok dan akan membantu bagaimana legalitas perusahaan rokok seperti itu. Betul, karena begini, kalau teori kami begini, mohon maaf, bukan sombong lah kita orang kan, pengusaha rokok sekarang nggak butuh bantuan dari pemerintah. Pengusaha rokok sekarang nggak butuh bantuan dari calon, apalagi calon. Cuman pengusaha rokok itu pingin ketemu dengan orang yang mempunyai visi misi nanti ke depannya pengusaha rokok dan perusahaan rokok seperti apa. Contoh misalnya, mohon maaf saya tak sebut, Kabupaten Pamekasan itu katanya gampang untuk mendapatkan izin, sulit untuk mendapatkan izin rokok. Saya mengajukan izin rokok itu ada 4. Yang sampai sekarang itu selesai cuma 1. Berapa tahun? 2 tahun. Yang satu itu pun 2 tahun. Satu pun itu 2 tahun. Dari OSS, SINAS, IUI, UIP, kemudian sampai NBPBKC. Ini sulitnya minta ampun. Kesulitannya di mana ini kesulitannya? Sekarang kan karena pelayanan nasional itu kan pelayanan prima kan. Jadi pelayanan prima tentunya kan cepat prosesnya. Ini kok sampai bertahun-tahun ini apa yang terjadi ini? Makanya saya bilang tadi, memang di sistem online itu ada namanya OSS, One Submit Submission kan, begitu kan. Kemudian nanti itu ada IUP, izin usaha produksi. Setelah itu ada ditingkatkan menjadi IUI, izin usaha industri. Nah, pada saat itu meskipun secara kasat mata itu pakai secara online, tapi yang memasukkan data itu adalah manusia, Bos. Ketika misalnya pakai data, kemudian data itu disampaikan, kemudian yang memasukkan data kepada komputer itu adalah orang yang biasa terkontaminasi dengan birokrat, nanti itu yang dilihat itu adalah orangnya. Punya siapa nih? Punya Alfian. Gimana orangnya? Begini-begini. Coba kalau misalnya, punya siapa nih? Ini punya duit nih, digampangin. Oh, begitu ya. Jadi di dalam perizinan dapat dikatakan ada politisasi berarti. Kalau bahasa politisasi menurut saya itu enggak, saya. Pelicinisasi.
Ada Ada pelicinisasi. pelicinisasi itu. Jadi sekarang itu ada yang namanya di dunia pemerintahan itu pelicinisasi, begitu pemirsa saya. Jadi jangan kemudian kalau ada bahasa pelicinisasi ini kita ya jangan berangkat kosong dari rumah kalau kebutuhan dengan perizinan. Artinya apa? Kalau berangkat kosong ya semakin tak karuan ini. Ini yang mungkin juga melakukan pelicinisasi belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, apalagi yang tidak, pemirsa. Sekarang lebih kepada potensi calon, karena di sini yang kita tekankan sekarang tentang politik. Fatah Yasin, Fatah Yasin kita tahu pernah menjadi wabub. Sekarang yang saya tanyakan potensinya, kira-kira potensinya Fatah Yasin kalau misalkan mencalonkan dan mendapatkan rekom dari partai, dicalonkanlah di Kabupaten Pamekasan. Kira-kira potensi untuk mendapatkan suara di Kabupaten Pamekasan, kira-kira menurut Kanda ini maksimal tidak? Oke. Jadi kalau saya itu Pak Fatah Yasin ini orang hebat, bahkan dikatakan orang sakti menurut saya. Kenapa dikatakan orang sakti? Kalau nggak salah, beliau itu diperiksa KPK sudah beberapa kali lolos. Pada saat ada permasalahan hukum, dia itu menjadi wakil Bupati Pamekasan. Dan pada saat itu ditolak oleh beberapa organisasi masyarakat. Bahkan itu ada yang demo. Bahkan saya sendiri yang melaporkan ke KPK. Kenapa saya katakan sakti? Sampai sekarang itu, dia itu menurut saya, dari semua calon, yang mempunyai mental yang paling bagus itu adalah Pak Fatah Yasin. Artinya dari sisi mental kesaktian berarti. Mental kesaktian. Kesaktian masuk dipersempit berarti katakanlah mempunyai kekuatan keamanan Betul. dia mampu begitu Betul. kan dari sisi keamanan. Tetapi Betul. bagaimana untuk meraup suara di Kabupaten Pamekasan? Nah, kalau suara di Kabupaten Pamekasan, karena beliau tentunya menjadi wakil bupati di Kabupaten Pamekasan itu cuma nggak sampai, kalau nggak salah nggak sampai 2 tahun. Kemudian banyak orang yang belum kenal juga. Tentunya waktu yang 2 tahun itu Pamekasan ini kan elastis ya terkait dengan masalah politik. Meskipun tanda kutip sekarang itu dia tidak dikenal, kemudian nanti dia itu kan birokrat ulung. Cara untuk didukung oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan berjumlah 700.000 ini, dia punya cara. Kalau misalnya saya tanyanya ke saya sekarang sebagai masyarakat, apakah saya akan dukung? No, saya tidak akan dukung. Kenapa? Ya itu tadi alasannya tadi. Saya bilang, ini bukan orang ini jadi birokrat di Jawa Timur, kemudian ini tahu-tahu menjadi wabub, kemudian saya kecewa karena wabubnya itu orang Pantura, diganti orang-orang ini, saya kecewa sampai sekarang. Kalau misalnya masyarakat mengatakan bahwa orang ini punya kapasitas dan kapabilitas terkait dengan kepemimpinan yang akan datang, wah, bagus menurut saya. Tapi kalau saya sendiri, mohon maaf, saya tidak akan, dari semua calon itu paling list pertama yang saya tidak akan dukung itu adalah apakah tidak mendukungnya karena kekecewaan sebelumnya ada latar belakang dengan wabub Karajai atau kemudian karena orang luar atau tidak pernah ikut andil di Kabupaten Pamekasan secara maksimal karena posisinya kan kemarin di wabub gitu kan. Kita tahulah kalau posisi di wabub itu kan kurang maksimal juga untuk kebijakan, bahkan kebijakan itu tidak ada karena posisinya wabub. Apakah karena seperti itu? Saya kekecewaan pertama itu masalah itu saja sih, masalah yang masalah Jai. Untuk lainnya saya enggak. Artinya menolaknya yang sekarang, katakanlah kalau sekarang ini kan kalau mencalonkan berarti berproses sendiri. Oke, berproses kan? sendiri. Tanpa kalau kemarin bukan kan dapat, PAW kan? Kalau kemarin dapat barokah begitu. Jadinya wabub karena barokah dari almarhum Karajai begitu. Jadi karena barokah ya, Pak Fatah Yasin karena barokah. Jadi kalau berproses sendiri artinya Kak Alfian tidak berusaha untuk melihat dari sosok figurnya, apakah karena kekecewaan yang melatar belakangi kemarin sehingga sampai sekarang pun tetap menolak begitu. Karena itu kah? Saya itu gini, tipenya ketika pernah menolak seseorang, biasanya itu saya tidak memberikan alasan yang gamblang, yang jelas dan nyata, terang benderang kenapa saya tolak itu. Namun sedikit kisi-kisi itu yang saya sampaikan. Artinya orang yang pernah saya tolak sampai kapanpun saya akan tolak.
Tapi ketika dia itu misalnya nanti Hmm. menjadi bupati, orang pertama yang akan saya dukung untuk menjadi bupati adalah saya. Artinya seorang seorang Kanda Alfian di sini tidak mungkin menjilat ludah sendiri. Begitu kan dah bahasanya ya? Kan begitu kan dah ya? Ya, Heeh. betul. Di selain Fatah Yasin. Kalau Fatah Yasin kan jelas kalau Kanda ini menolak karena latar belakang satu, latar belakang kecewaan kedua, dan tidak mungkin secara gamblang menolaknya mau disampaikan di podcast Buya tentunya kan. Adakah dari sudut pandang Kak Alfian figur-figur yang barusan yang saya sampaikan, adakah yang punya potensi, dan punya kemampuan untuk mensejahterakan dan, di luar itu sebelum berbicara kemampuan, apakah ada yang kira-kira menurut masyarakat layak, punya potensi untuk menjadi kandidat? Oke. Kalau dari sekian itu, tadi ada yang belum saya gamblangkan atau profiling yang Abdul Salam. Saya kenal Mmm, dengan Dinda Abdul Salam sebagai kepala desa di Kecamatan Waru, tepatnya di Waru waduh Barat. banget, heeh. Kalau saya sih, kalau di bupatinya masih masih belum lah. Bukan belum layak lah, masih belum waktunya untuk Belum nyalon, waktunya, belum waktunya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, terus terang saya ini pernah menjadi PH-nya dari kades, desa desa ya, waduh banget, ya. bukan kadesnya. Desa Waru Barat. Kemudian saya juga tahu kiprah beliau cara untuk menangani permasalahan, menangani masyarakat, menangani anggaran dan lain-lain. Namun tentunya untuk yang saat ini, kalau beliau mau ke bupati, saya masih belum. Kemudian untuk juga ada kepala desa yang namanya Fahri? Mhm, Mas Fahri juga. Kalau ke bupatinya, saya juga, meskipun beliau itu sudah menjadi kepala desa berkali-kali? berkali-kali, bahkan kalau nggak salah itu 3 kali periode sekarang, saya masih belum juga. Mhm. Kalau misalnya tidak ada pilihan lain, orang yang berjasa ke saya itu adalah Ki Holil. Orang yang berjasa Ke saya itu adalah Ki Holil. hanya karena Ki Holil itu memberi metode, memberi pelajaran dan mengarahkan kepada Kanda untuk masuk di IPNUM, hanya itu? Nah, itu pelajaran dari orang tua saya, orang yang pernah memberikan, satu, memberikan ilmu, yang kedua memberikan makan, jangan lupakan itu. Gitu ya. Dan lainnya itu belum pernah saya, mohon maaf, belum pernah saya makan dan diberikan ilmu oleh semua orang tersebut, selain oleh Ki Holil. Jadi Fandi, kan orang Pantura juga Fandi, Saya pernah Kemenak, ke, mantan Kemenak, saya pernah kecewa ke orang itu. Cuman nggak perlu saya sebut. mmm, Rosyid Tapi Vansori pernah pernah juga baiklah ke saya. Udah, tapi Rosyid pernah kecewa. Vansori ini kira-kira? Saya masih, kalau wakil, kalau bupati masih belum lah. Artinya ketika berbicara figur yang ada di Pantura, di sini dapat disimpulkan Kanda Alfian ini mengatakan bahwa lebih di wabubnya begitu kan? Nah, begitu. Jadi kan begini, orang-orang yang muncul ini, bursa-bursa atau calon bupati di Kabupaten Pamekasan ini kan istilahnya membranding dirinya, kemudian menjual dirinya, nanti mau diletakkan di mana, kan begitu kan. Orang-orang tersebut, kalau mohon maaf, kalau Pantura, bukan 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 karena saya apa namanya nggak suka ke orangnya, bukan. Semua orang yang tadi disebut itu adalah orang baik yang pernah ketemu saya juga, tapi untuk level di Bupati Pamekasan untuk saat ini masih belum. Saya pinginnya itu di bursa yang akan datang atau calon kandidat yang akan datang itu adalah Pantura itu wajib ada pasangan, minimal itu adalah Wabub, dan saya itu adalah akan mendukung orang tersebut. Tapi kalau untuk bupati, mohon maaf, saya akan tolak. Artinya pemirsa, bagaimanapun yang terjadi ke depan, jadi wabub harus dari Pantura, kan begitu kan? Ya, betul. Ketika wabub harus dari Pantura, adakah sosok figur yang mungkin perlu disampaikan ke pemirsa oleh Kak Alfian atau Kak Alfian sendiri lebih lebih renyah kepada siapa begitu Saya dari figur yang ada? Wabub. Iya, untuk wabub.
saya itu malah pingin ada figur lain di selain itu. Kira-kira apa ada nama yang perlu disampaikan kepada pemirsa atau bahkan ada kemarin yang terhendus juga dari Pantura itu selain dari yang disampaikan barusan ada namanya Abdul Bari. Abdul Bari ini kalau saya tahunya dia seorang hukum juga sama dengan Kanda, tentunya kan orang hukum. Jadi kira-kira bagaimana tentang Abdul Bari menurut Kanda? Kalau misalkan Abdul Bari di sini mencalonkan diri sebagai wabub, kan bukan bupatinya ini, wabubnya. Kira-kira gimana? Kalau saya, Lek Lek Bari itu adalah junior saya. Kemudian beliau itu adalah orang baik dan juga aktivis pada saat itu karena pernah menjadi presma kalau nggak salah. Dan setelah dia menjadi advokat, dia tanda kutip tidak kontroversi. Namun ketika dia itu ada di salah satu pengusaha, kemudian sampai sekarang itu kan nggak muncul sebagai advokat, tapi dia sebagai advokat dari salah satu pengusaha di Kabupaten Pamekasan atau pengusaha terkenal di Kabupaten Pamekasan. Dari semua calon itu, saya meskipun tanda kutip nggak dekat dengan pengusaha tersebut, paling tidak kontroversi saya akan dukung. Artinya siapapun mereka yang mempunyai kriteria, namun di kriterianya tersebut itu tidak terlalu kontroversi, Ya. mereka yang akan didukung Ya. oleh Kanda. Iya, betul. Ya. Kenapa saya dukung itu? Karena satu dari mungkin karena sama-sama profesinya sama, mungkin nanti ketika misalnya komunikasi ke depannya kalau jadi mungkin bisa nyambung. Utamanya ini terkait apalagi dia itu didukung oleh pengusaha. juga Bisa ya. jadi untuk masalah perizinan dan lain-lain. Dia itu bisa tanda kutip ya, bisa membantu. Jadi ini kan persoalan dukungan Kanda. Siap. Kira-kira potensinya kalau Abdul Bari ini menjadi kandidat di wabubnya, potensinya kira-kira gimana kan? Kalau menurut saya dari potensi semua calon tadi, misalnya calon itu adalah kan mungkin kalau misalnya kita pisah, kita sket. Ada calon bupati itu adalah Keholil. Yang kedua itu adalah Badrut Tamam. Yang ketiga itu adalah Fatah Yasin misalnya. Ini yang cabut kan. Kemudian yang wabub itu adalah misalnya Abdus Salam. Kemudian yang kedua itu adalah Fahri, Mas Fahri. Kemudian ada juga yang Sahur. Kemudian juga Ahmadi dan lain-lain. Saya itu masih mau mencari orang yang di luar ini. Kalau ke Sahur seandainya orang Pantura saya dukung Sahur. Seandainya orang Pantura, karena bukan orang Pantura tidak mendukung. Sama saja Kak Sahur ya. Jadi Kak Sahur kalau mau nyalon di Wabub untuk mendapatkan dukungan dari pengusaha muda ini harus menjadi orang Pantura terlebih dahulu. Pindah Kak ya. Kalau tidak pindah tetap masih. Tapi saya baik kok dengan beliau. Tapi saya kalau ketemu dengan Mas Sahur, mohon maaf, saya itu ada cerita yang tidak bisa saya ungkapkan. Yang kalau saya ungkapkan itu orang banyak semakin tahu kedekatan apa sih Alfian dengan Sahur. Sangat dekat. Iya. Udah itu saja. Namun untuk pilihan ini ketika misalnya datang, bro, engkau ria calon wabub misalnya. Engkau calon wabub, mohon maaf seporana bro, engkau tak dukung kan begitu. Iya. Saya dukung Pantura, kecuali enggak ada yang Pantura saya Sahur. Kalau tidak ada dari Pantura, barulah Sahur. Jadi kalau ada kata-kata dari orang tua terhadap anak, Kak, ya setidaknya Kak Sahur menjadi anak tiri lah. Begitu kayak. Mohon maaf Kak Sahur yang senior. Jadi barusan dari beberapa figur jadi lebih condong ke Abdul Bari kan begitu kan ya karena beberapa aspek tentunya karena beberapa, saya terus terang ya beberapa alasan. Mohon maaf, saya dulu saya salah dulu. Abdul Bari ini nggak ketemu saya itu hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Sejak beliau jadi kalau nggak salah itu di PH-nya di P4TM tersebut. Saya nggak ketemu dengan. Kalau sebelumnya akrab juga? Akrab. Bahkan ketika misalnya ada itu saling komunikasi. Ada persoalan. Sering komunikasi. Kak, ini gimana Kak? Ini ada gini. Sering seperti itu. Istilahnya saling sharing. Iya. Ada. Namun setelah P4TM itu
kita nggak pernah ketemu. Lepas Artinya, mohon maaf, saya kenapa akan dukung dari semua itu adalah ke sana. Saya itu dari segi emosional terkait dengan masalah dunia advokasi, saya lebih condong ke sana. Yang kedua, karena saya di masalah pengusaha kan, saya pinginnya pengusaha di Kabupaten Pamekasan itu selain tumbuh juga bertahan. Karena mohon maaf, ini saya sampaikan ini. Kalau cara manajemen produksi, manajemen pemasaran perusahaan rokok Kabupaten Pamekasan seperti sekarang ini, hanya tunggu waktunya di Kabupaten Pamekasan, pengusaha Kabupaten Pamekasan, pengusaha rokok Kabupaten Pamekasan itu hanya tinggal nama. Artinya sulit untuk berkembang berarti. Sulit untuk berkembang. Kenapa? Satu, dari masalah perizinan. Dua, masalah manajemen terkait dengan masalah produksi dan pemasaran. Mohon maaf, sekarang itu lebih dikenal rokok yang bodong daripada yang resmi. Kira-kira angka untuk bertahan, kira-kira? Maksimal menurut saya 5 tahun yang akan datang, perusahaan di Kabupaten Pamekasan ini banyak yang jomplang. Kalau kesulitannya tetap seperti yang saat ini Betul. terjadi begitu kan? Betul. Padahal saya pernah audiensi dengan Kepala BC Madura, bahwa Kepala BC Madura itu kan kebetulan orang Madura, istrinya juga orang Waru. Dia pernah memberikan pandangan seandainya Pamekasan itu mau untuk dibina, saya akan mau menjadikan Madura ini seperti Kediri kedua. Namun mohon maaf ya, dunia seperti ini yang baik semakin ditindas. Kemudian yang resmi itu semakin ruangannya itu dipersempit, sementara yang bodong diberikan jalan seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk berkembang. Sementara sampai kapanpun ini, rokok yang bodong ini sifatnya itu adalah sementara. Kalau dipresentasikan yang bodong dengan yang resmi, berapa persen ini yang ada di Madura begitu? Yang resmi itu paling banyak 20%. 20% ya? Berarti dari 141 PR. Iya. Apakah ada juga sih, ada orang yang tidak mau meresmikan tersebut karena dari kesulitan tadi. Yang kedua, karena kita semakin sadar pajak, semakin dikejar oleh pajak. Kemudian yang ketiga, manajemen, SDM-nya. Kemudian yang ketiga, ada permainan secara kolektif. Kalau saya nggak bicara kolegial ya, secara kolektif, secara kolektif dan konektif, bahwa orang-orang yang megang komando rokok-rokok yang tanda kutip yang tidak resmi itu lebih enak komunikasinya dengan oknum-oknum tersebut yang rokoknya betul-betul legal. Nah itu. Nah saya pingin di Kabupaten Pamekasan itu ada birokrat yang membantu kita. Satu, masalah perizinan. Yang kedua, masalah paling tidak sosialisasi manajemen dan lain-lain. Bahkan artinya, kalau bisa itu bagaimana diupayakan oleh birokrat yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk membantu memberdayakan gudang-gudang produksi-produksi yang ada, bagaimana menjadi jelas dari sisi legalitas begitu kan. Iya, tapi jangan seperti yang pemerintahan sebelumnya, yang Badrut Tamam ini. Dulu ada KIHT. KIHT itu kelompok industri hasil tembakau. Dulu itu ada, bahkan setelah didirikan itu ada di depan gudang saya itu, bahwa KIHT itu paling enak untuk untuk mendapatkan izin. Bahkan satu-satunya di Madura yang paling cepat mengurus KIHT itu adalah Pamekasan. Tapi setelah didirikan sampai sekarang nggak ada aktivasi. Padahal anggarannya itu luas. Sebelum P4TM? Pada saat awal-awal P4TM juga. Itu ada namanya KIHT, kelompok industri hasil tembakau. Bersamaan berarti ya? Bersamaan itu. Ada KIHT. Kalau nggak salah orang-orang P4TM juga masuk ke situ. Tapi apa yang terjadi? KIHT tersebut setelah dianggarkan miliaran rupiah, sampai sekarang itu adalah menguap. Iya. Mohon maaf pemirsa, ini lebih melebar ke perusahaan rokok karena memang di sini yang Abuya ajak dan yang dijadikan narasumber oleh Abuya di sini pengusaha muda dan bidangnya di industri rokok. Iya betul. Jadi satu lagi, hal yang wajar ketika narasinya lebih condong ke sana. Jadi hal yang wajar. Mohon maaf pemirsa. Iya. Satu hal lagi itu loh. Jadi
Kalau orang-orang tersebut itu kiranya mampu dan mau untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati di Kabupaten Pamekasan, undanglah kita, ayo kita audiensi. Bagaimana ketika peranan beliau nanti ketika misalnya jadi bupati atau wakil bupati Pamekasan, utamanya terkait dengan masalah pengusaha rokok di Kabupaten Pamekasan, ayo kita audiensi, kita bikin fakta integritas, kesepakatan bersama yang nanti itu dijadikan janji politik pada saat dia menjadi bupati atau pasangan bupati dan wakil bupati. Ayo, kami siap kok untuk hadir diskusi terkait dengan masalah rokok ini atau industri rokok ini. Jangan-jangan ini ya, takut karena sekarang itu menjadi perusahaan rokok ini kan sekarang seperti gula. Jangan hanya dijadikan gula, kemudian nanti itu, mohon maaf, kenapa saya dianggap dijadikan gula? Pengusaha itu adalah punya karyawan, dan karyawan itu kalau dihitung itu ribuan, bahkan 30% di masyarakat Kabupaten Pamekasan. Setelah itu apa yang terjadi? Seperti 2018 kemarin. Orang yang Tani, Pak Tani ini akan nanti itu tidak akan rugi, tidak akan begini. Itu hanya dijadikan tameng politik dan tameng janji. Nah, saya takutkan seperti itu. Kita bikin fakta integritas, kemudian setelah itu kalau misalnya siap di demo, siap turun dan lain-lain misalnya. Jadi nanti kita sepakat pengusaha ini untuk menurunkan bupati tersebut ketika misalnya dia lalai kepada janjinya misalnya. Dan ini pemirsa, saya perjelas bahwa ini bukan hanya sekedar kepentingan kelompok pengusaha saja, melainkan ada keterlibatan kesejahteraan petani tentunya, kesejahteraan karyawan tentunya. Dan ini kenapa saya bicarakan ini legal, bukan ilegal. Seperti itu pemirsa. Ya, dan satu lagi itu, Le, terkait dengan masalah pengusaha, kenapa sekarang itu menjadi magnet atau menjadi gula? Ingat, PR rokok di Kabupaten Pamekasan itu menyumbang DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, kemarin itu adalah 73 miliar. Artinya di situ apa? Sudah bisa menyumbang APBN lebih dari 10% untuk APBD 10% di Kabupaten Pamekasan. Kalau misalnya 121 sekarang sudah menjadi 141 perusahaan bisa menyumbang 73%, kalau dikelola dengan baik, manajemennya baik, SDM dan SDA-nya itu dibantu dengan baik oleh birokrat, bisa jadi itu bukan cuma 73 miliar, bisa jadi itu adalah sampai 200 miliar tiap tahunnya. Artinya memungkinkan kalau memang perusahaan rokok, industri rokok di sini dibantu secara manajemennya dan diperdayakan oleh birokrat yang ada, maka sangat berpotensi menyumbang PAD ke Kabupaten Pamekasan sampai melompat katakanlah 100 sampai 150%. Iya. Iya, itu sangat Berarti banyak loh. sangat banyak pemirsa. Dan mohon maaf, di PR kami di perusahaan saya itu adalah kemarin itu untuk bayar cukainya itu nomor 4 loh, nomor 3. Jadi mohon maaf saya sebut ada Gudang Garam, ada Cahya Pro 1001, kemudian Jawara kemarin itu merupakan perusahaan yang dapat reward dari Dirjen Bea Cukai melalui BC Madura itu bagi merupakan perusahaan yang tanda kutip ya bisa bayar pajak dan cukai. Lebih dari 10 miliar. Lebih dari 10 Lebih miliar. dari 10 miliar. Saya ada piagamnya tuh. Per tahun. Per tahun, itu 1 tahun. Dan ini yang jelas kan ada kategorinya kan, Betul. Ada kategorinya. Masuk nomor berapa? Masuk ranking berapa kan? Kalau nggak salah nomor 3 kemarin. Nomor 3. Nomor 3 se-Madura, di bawah Gudang Garam, kalau nggak salah Cahaya Pro, kemudian setelah itu Jawara dan 1001. Iya. Jawara masih baru pemirsa, tetapi kontribusinya kepada cukai sudah mampu bersaing dengan produksi-produksi dengan gudang-gudang yang lama. Ingat, Jawara ini kenapa saya bahas, kenapa Abuya bahas di sini? Karena legal, tidak menjadi produksi rokok yang ilegal. Begini Kanda. Jadi kita balik lagi kepada kepada topik awal. Berbicara Abdul Bari barusan. Jadi Kanda mendukung Abdul Bari ini karena emosionalkah? Karena kedekatan wilayahkah? Atau karena P4TM-nya? Saya terus terang yang terakhir itu enggak. Saya bukan karena P4TM ya? Bukan, karena saya bukan termasuk dalam
kepengurusan P4TM. P4TM, Nah, tapi saya mendukung program apa yang dilakukan oleh P4TM karena semuanya di situ pengurusnya saya kenal. jadi mendukung programnya Program P4TM. P4TM. Saya bukan bagian dari P4TM, Hmm. tapi saya mendukung semuanya. Kenapa saya dukung? Karena saya lihat itu bagus programnya untuk mensejahterakan petani Madura. Itu saya dukung. Iya. Yang kedua, kenapa saya emosional terkait dengan itu? Saya bilang tadi, orang yang pernah baik ke saya, itu titah dari orang tua saya, satu yang beri ilmu, dua yang memberi makan. Saya sering diskusi dengan beliau. Itu. Kemudian kisi-kisinya lagi dia dari Pantura. Iya. Kemudian yang paling penting dia tidak kontroversi. Artinya pemirsa, pengusaha muda ini yang mewakili Kak Alfian dari Jawara ini akan mendukung Abdul Bari karena kedekatan emosional, bukan karena P4TM. Begitu Ya, pemirsa. betul. Nah, ini saya jelaskan kepada Artinya pemirsa. nanti takutnya nanti Lektul Bari nanti dicalonkan misalnya tanda kutip dari mantan Presma Kabupaten Pamekasan mendukung misalnya nih, meskipun tidak mempunyai tanda kutip tidak bisa merekomendasi mantan Presma Kabupaten Pamekasan seluruh kampus Kabupaten Pamekasan tanpa P4TM saya akan dukung dong. Iya. Terus gini Kemudian kan, yang paling penting karena dia Pantura. karena Pantura kan. Ini kan di bursa wabubnya yang lumayan detail. Betul. Sementara bupatinya, di Hmm. bursa bupatinya, kira-kira yang potensial dari yang ada itu lebih ke siapa? Kira-kira menurut pemirsa. Dengan alasannya kan, Dah? Kalau saya pinginnya itu ada calon bupati atau bursa dari itu baru, orang baru. Orang baru ya. Orang baru Andainya itu istilahnya ada. masih perawan politik. Iya, andaikan ada. Andaikan ada. Karena yang barusan yang disebut ini ya ada yang sebagian yang baru, tetapi mereka sudah berkiprah di DPR tentunya kan. Jadi dapat dikatakan kategori baru itu kan baru untuk bupatinya. Kira-kira yang mana? Kalau saya itu di list ya. Saya masih pertama ke Keholil. Tetap Keholil ya. Keholil. Yang kedua itu kalau pilihannya nomor 2 itu dan nomor 3 itu Badrut Tamam dengan siapa namanya? Dengan Fatah Yasin. Saya Badrut Tamam baru Fatah Yasin. Bagaimana dengan Baidawi? Saya satu-satunya aktivis atau salah satu orang yang sampai sekarang nggak pernah ketemu dengan Baidawi. Tidak pernah ketemu? Tidak pernah satu kali pun ketemu dengan Mas Baidawi. Baidawi P3 kan? Baidawi P3? Iya. Saya nggak pernah ketemu, sekalipun nggak pernah ketemu. Tak pernah komunikasi? Iya, artinya saya tidak akan, mohon maaf, saya bukan dalam rangka mendukung atau tidak mendukung, artinya saya nggak kenal. Pertanyaannya, apakah sampean akan mendukung orang yang tidak kenal? Ya nggak mungkin dong saya dukung yang tidak kenal. Apalagi orang luar begitu ya kan? Ya intinya. Lah kan faktanya kan orang luar kan kata. Orang Banyuwangi kan. Saya kan juga orang luar dong. Iya. Saya juga orang luar. Kan tak nyalon kan. Tapi saya 12 tahun itu di Sampang tanda kutip dari lahir sampai 12 tahun. Sekarang itu umur 44 tahun. Jadi 32 tahun di Pamekasan. Tetapi walaupun orang luar, kenapa tidak kalau memberikan kontribusi positif kan begitu kan? Betul. Kan pasti diterima dengan kalangan kan? Betul. Makanya saya bilang tadi untuk teknis pencalonan bupati ini bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Beliau itu Mas Baidawi itu dia mempunyai jaringan yang sangat luas dan kompeten ke beberapa partai, utamanya partai P3. Bisa jadi dia itu menjadi bakal calon di Kabupaten Pamekasan atas dasar rekomendasi dari P3. Dari Kiai Khos di Kabupaten Pamekasan melalui P3. Namun yang jelas saya kan nggak kenal. Yeah. Saya kalau listnya itu ini aja. Kalau saya Keholil, kemudian Badrut, Rabedrut, kemudian Fatah Yasin, ya ini kan Baidawi. Ada juga yang muncul kemarin ini, mulai muncul, bahkan bannernya juga lumayan banyak dengan Firman Syah Ali. Itu saya kan kenal. ketua IPNU. Saya nggak kenal. Udah kenal juga nggak dengan kenal. Firman Syah Ali itu. Firman Syah Ali saya nggak kenal. Mas Maman saya nggak kenal. Kemudian saya kenalnya katanya itu kan ponannya Pak Mahfud ya. Iya, ponakannya Pak Mahfud. Ponannya Pak Mahfud, saya nggak kenal.
apakah karena mendukung Ki Holil barusan ini akan lebih kepada Ki Holil dari yang ada maksudnya kan? Ini kan belum muncul secara keseluruhan, yang ada figur-figur kan. Apakah kenapa kemudian ke Ki Holil ini karena sebatas mendapatkan ilmu saja atau adakah alasan-alasan yang lain? Enggak, saya nggak punya alasan yang lain. Semenjak beliau tidak menjadi Bupati Pamekasan, saya nggak pernah ketemu dengan beliau. Yang kedua, sampai sekarang saya merasa berdosa Ketika tidak membantu beliau 2018 kemarin karena adanya Mas Rajai. Karena saya pada saat itu saya permintaan beliau satu, Kiai, kalau misalnya jenengan pingin didukung bukan menang, pingin didukung oleh Pantura, ambillah wakil dari Pantura. Cuman ngambilnya kan bukan dari Pantura pada saat itu. Jadi setelah itu saya langsung dukung Rajai, bukan dukung dari Badrutnya. Jadi itu saja. Kalau misalnya terkait dengan Mas Firman Syah Ali, saya nggak kenal dengan beliau. Jadi saya bukan kapasitas untuk mengukur dia, kapasitasnya dia dan lain-lain. Ya bagaimana mau mengukur pemirsa, kenal aja tidak mungkin bisa lah kan begitu kan. Kenapa saya itu kalau bisa itu munculkan orang lain, saya masih berharap sebetulnya Pak Toto di Kabupaten Pamekasan. Pemirsa. Jadi saya sendiri ini tidak pernah menggiring, tidak pernah berusaha menggiring sebenarnya tentang sosok Toto Hartono di Kabupaten Pamekasan. Melainkan memang kalau aktivis yang ada di Kabupaten Pamekasan, politisi yang ada di Kabupaten Pamekasan, tentu mereka tahu seorang Toto dan potensinya beliau dan kontribusinya beliau terhadap pembangunan Kabupaten Pamekasan. Jadi soalnya begini, sebentar dulu Kanda. Jadi kemarin saya menyampaikan kepada pemirsa, kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan yang punya potensi dan mempunyai kemampuan, ini hanya Toto. Tetapi di komentar itu banyak yang menjustis saya bahwa saya tim dan pendukungnya Toto. Padahal saya tidak pernah ketemu dengan Toto. Saya hanya berbicara apa adanya sesuai realita. Justru Kanda barusan mengulas lagi tentang Toto. Ayo kita sampaikan sekarang kepada pemirsa seputar Toto. Seperti apa sih aslinya Toto? Kenapa kemudian harus dijadikan perbincangan di podcast dan kepada publik tentunya, Bu? Saya terus terang gini. Saya nangis kalau ingat beliau itu. Saya 2013 anak saya itu lahir. Saya pada saat itu terpuruk. Sangat terpuruk. Saya itu yang biasanya saya kuliah pun tidak kos. Saya kuliah pun tidak kos di rumah paman. 2013 saya sangat terpuruk, jangankan mobil. Sepeda motor pun saya punya STNK, sepeda motor STNK. Kemudian sepeda motor STNK itu dibawa kabur oleh teman saya, kemudian dijual juga. Dan kebetulan pada saat itu istri saya mau melahirkan, sesar. Mau melahirkan sesar, saya nggak ngasih tahu ke siapapun termasuk ke Pak Toto. Saya nggak ngasih tahu ke siapapun. Cuman saya punya tanah pada saat itu mau dijual untuk biaya operasi istri saya 2013. Mau operasi. Kebetulan setelah saya mau jual ke kepala desa di daerah Pantura itu, saya jual tanah ke Mas Posi, masih ingat itu mungkin tahulah. Mas Posi itu adalah kepala desa Tengah Serdaya. Ada orang yang cerita lain sampai ke Pak Toto. Saya nggak minta bantuan ke siapapun. Saya nggak minta bantuan ke siapapun. Tahu-tahu Pak Toto yang bayarin. Tanpa ketemu saya. Iya. Tanpa ketemu saya, dia itu bayarin biaya persalinan istri saya yang pada saat itu kalau nggak salah
Kalau nggak salah itu 13 juta sekian. Mm. Dan sampai sekarang itu dia nggak pernah ketemu saya. Mm. Dan pada saat saya bayar, setelah saya jual tanah tersebut, saya laku 55 juta, saya bayar pada saat itu, nggak ada orang yang ngasih tahu bahwa itu Pak Toto. Mm. Bahwa itu Pak Toto. Iya. Tahunnya itu, karena yang transfer itu saya cari orangnya, saya tanya setelah, kalau nggak salah itu setelah anak saya itu umur 10 hari, saya datang ke situ lagi, ke rumah sakit tersebut, ngasih tahu bahwa itu adalah Pak Toto. Iya. Sampai sekarang saya nggak temu, wallahi saya nggak pernah ketemu Pak Toto. Iya, iya. Dan pada saat itu juga informasinya, anaknya beliau itu lagi di rumah sakit, kalau nggak salah itu di Singapura, dalam keadaan sakit, tapi dia menyempatkan diri untuk membantu. Dan saya dibantu pun saya nggak tahu. Tahunya setelah itu. Iya. Saya datengin ke kantornya untuk dikembalikan uang tersebut, saya nggak pernah ketemu dengan beliau. Dan saya mungkin, meskipun beliau jadi apa dulu itu, saya nggak pernah tanya ke beliau kalau misalnya ketemu. Pernah ke Alfian itu minta proyek atau apa. Enggak. Artinya takut nanti itu ada yang bilang, oh ini dukung Mbak Toto karena dulu sering dikasih proyek misalnya. Kalau ketemu satu saja, saya akan ganti dua. Itu saja. Iya kan, tetapi setidaknya pemirsa, simpatisan yang ada bagi simpatisan Toto tentunya yang ada, ini sebenarnya bukan karena persoalan pribadi, bukan karena persoalan, memberikan jasa tanpa tanpa apa, tanpa balasan, tidak. Melainkan kontribusi pembangunan untuk Kabupaten Pamekasan luar biasa yang dilakukan oleh seorang Toto Hartono. Utamanya pembangunan Itu manusia, bukan cuma pembangunan berarti fisik. bukan cuma fisik saja Betul, berarti ya? saya ini contohnya. Saya ini pembangunan manusia ini. Iya, 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 iya. Saya pernah minta bantuan ke beliau cuma terkait dengan masalah Pilkades karena tidak mohon maaf deh, karena saya ini pegang di sini saya nggak bisa bantu, kata beliau. Enggak, sampai sekarang Iya, iya, iya. saya nggak pernah ketemu dengan beliau. Iya, dan kembali lagi, perlu saya sampaikan, mohon maaf, ini bukan saya sendiri mengkampanyekan seorang Toto, saya tidak pernah ketemu dengan Toto, dan saya pun tidak tahu Toto Hartono sekarang ada di mana, ada di Pamekasan kah, ada di Telanakan kah, ada di mana saya tidak tahu. Cuma saya tahu bahwa seorang Toto memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Kabupaten Pamekasan. Persoalan beliau mau nyalon atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak pernah tahu. Bahkan ini juga tidak tahu kalau mau mencalonkan diri, melainkan mengajukan bagaimana dijadikanlah beliau calon di Kabupaten Pamekasan. Dan yang jelas, kalau Toto menjadi calon di Kabupaten Pamekasan, pastinya tanpa ada pilihan lain kan begitu kan ya? Betul, meskipun mau Pantura mau enggak, saya tetap dukung beliau. Tetap dukung beliau Iya, kan begitu ya. tetap dukung. Sementara pemirsa, ada kan seputar politik yang ada di Kabupaten Pamekasan tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.